Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama bersama keluarga merayakan Imlek di rumah. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap satu teduh terlebih dahulu. Kita tenangkan hati kita boleh masuk dengan sikap yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita mengambil sikap satu teduh. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, besar kasih kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, mari kita sembah Dia, Allah yang penuh kemurahan dan kebaikan, kemurahan Tuhan. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan kita, karena berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Inwe Sangti, Enwe Yuwo Tongsai. Inwe Sangti, Enwe Yuwo Tongsai, Wo Chai Neng, Jian Zhi Zhou Dao Jin Bian.我敬拜你，耶稣，我主双手赞美你，唯有你，你有你上帝。我敬拜你，耶稣，我主双手赞美你，唯有你是我伟大的上帝。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我主双手赞美你，唯有你是我敬拜上帝。我敬拜你，耶稣，我主双手赞美你，唯有你是我伟大的上帝。 Haleluya, oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari kita mengangkat tangan kita memuji Dia selama-lamanya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang menyertai hidup kami 1 tahun, sepanjang tahun lalu. Hari ini kami bisa memasuki tahun baru Imlek. Kami yakin, kami percaya ada pimpinan Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Kami percaya ada kemurahan Tuhan yang Kau curahkan sepanjang 1 tahun yang sudah kami lalui. Meski ada sakit, tapi Tuhan beri kesembuhan. Ada kekurangan, Tuhan mencukupkan. Ada pergumulan, Tuhan menopang, menyertai kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, Allah yang tidak berubah dari tahun ke tahun, di dalam kasih setia, dalam kemurahan, di dalam pemeliharaan-Mu terhadap umat-Mu ya Tuhan. Kami hari ini, pagi ini boleh menghadap Tuhan dengan hati mau bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang mau menyembah kepada Allah yang sejati, yang sudah menyelamatkan hidup kami, yang sudah menebus kami dan menjadi anak-anak Allah, sehingga kami punya Tuhan yang memimpin hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar dengan sukacita kami bawa diri kami beribadah dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan berkati dan sertailah di dalam ibadah pagi ini. Kau juga yang berbicara, menguatkan jemaat-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang sertai juga sepanjang hari ketika kami merayakan tahun baru ini bersama keluarga. Sukacita yang Tuhan berikan, sungguh kami naikkan syukur, sungguh kami nikmati, dan hati kami bergembira karenanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan dan mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Kita bersuka cita. Sebelumnya saya mengucapkan kyunghi buat kita semua, kyunghi sinyen. Biarlah semuanya kita semua boleh bersuka cita. Fon hihi kasih kasih Benjiu, kita boleh bersama-sama bersuka cita, berbagi sukacita, berbagi berkat dengan orang-orang sekitar kita. Hari ini kita bersuka, kita boleh berkumpul sama keluarga, boleh berbagi sharing sama keluarga. Itu semua karena anugerah Tuhan buat kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah boleh bersama-sama kita berdiri memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan, berbahagialah kita karena Tuhan senantiasa menyertai kita dengan berkat yang melimpah buat kita. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Amin, haleluya. Berbahagialah kita semua. Bahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, haleluya. Berbahagialah kita semua. Mari kita katakan, saya cinta Tuhan. Tuhan memberikan
nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru kita. Mari kita memuji-muji Dia. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari katakan kepada keluarga kita, Yesus cinta saya dan cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Biarlah kita boleh terus memuji-muji Tuhan Allah kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh duduk kembali. Pada pagi ini kita akan membaca dalam bacaan bertanggapan kita yang diambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu." Bersama. dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita melalui firman Tuhan. Biarlah kasih dari surga yang begitu sempurna boleh menyertai kita. Katakan Hocu Ai.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不懂我不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人
change our life. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不到摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把神中这一份爱活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini di tahun baru Imlek ini. Kami boleh punya waktu untuk beribadah bersama anggota keluarga kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran yang boleh membangunkan iman kami dan menuntun kami sehingga di tahun yang baru ini kami boleh makin memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami letakkan pemberitaan firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru Imlek untuk kita dan berharap berkat Tuhan boleh dicurahkan kepada kita di tahun yang baru ini. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan atau kesusahan. Kita berharap di tahun yang baru ini Tuhan berkati kita dengan tiada kesusahan, tetapi dengan segala berkat sejati yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Saudara, hari ini saya ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita. Demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Sekali lagi saya bacakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tema yang kita renungkan pada hari ini saudara-saudara, yaitu tahun baru dengan hati baru. Saudara, ketika kita ada di tahun yang baru seperti ini, saudara, mungkin satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, apanya yang baru saudara-saudara? Kalau kita melihat bahwa sebenarnya perjalanan kehidupan kita masih tetap berjalan seperti biasa. Kita tinggal di rumah yang sama, dan kita juga mungkin pergi ke kantor, di kantor yang sama, bahkan hal-hal yang biasa kita lakukan masih tetap kita lakukan. Tidur di ranjang yang sama saudara-saudara. Pergi ke sekolah, ke tempat kuliah juga di tempat yang sama. Jadi saudara-saudara, apanya yang baru? Nah saudara, di tahun yang baru ini tentunya kita akan merenungkan, yaitu hati yang baru. Memang saudara-saudara, yang kita lihat hal yang baru itu adalah kita memasuki satu tahun yang baru ini. Yaitu adalah bahwa ini tahun Imlek, tahun yang baru. Seperti kita meninggalkan 2025, kita sekarang masuk di tahun 2026. Satu pergeseran waktu yang kita alami.
Tetapi saudara, lebih daripada itu saya membahas bukan hanya saja kita bergeser dari waktu saudara, tetapi memiliki satu kualitas yang baru, kualitas hidup yang baru, kualitas hati yang baru. Misalnya saudara, saya kasih contoh ya, punya mobil baru dengan baru punya mobil ada perbedaan enggak? Punya mobil baru punya mobil, pasti punya perbedaan saudara ya. Kalau baru punya mobil itu berarti secara waktu sebelumnya belum punya, tapi sekarang punya, jadi baru punya mobil. Tetapi kalau misalnya punya mobil baru, saudara, itu bicara soal kualitas. Kualitas. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bicara, ketika bicara dengan tahun baru dengan hati baru, saya bicara soal kualitas. Dan kualitas itu saudara, itu bicara tentang kualitas hati kita, transformasi hati kita, kualitas hidup kita di tahun yang baru ini. Nah saudara-saudara tentu punya mobil baru, punya HP baru, punya rumah baru, atau juga punya hal-hal yang baru yang barangkali secara jasmani kita punya, itu tidak masalah. Tetapi lebih daripada itu, ada hal yang paling penting, itu adalah bagaimana kita punya kualitas hati yang baru. Punya kualitas transformasi hati yang baru. Nah saudara, ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, itu berarti bahwa sebenarnya Tuhan memperbaharui kualitas hati mereka. Saudara, hati mereka itu adalah hati yang memang sebelumnya sudah ada saudara, tetapi kemudian Tuhan transformasi, Tuhan perbaharui hati mereka itu. Saudara, ini tidak sama dengan misalnya saudara, kita ganti ban bekas lama saudara dengan ban bekas baru saudara ya. Kalau ban bekas mungkin kita langsung copot, lepas, kita kasih yang baru. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini tidak demikian saudara-saudara. Tetapi maksudnya itu kualitasnya yang dibagusin saudara. Jadi hati yang selama ini mungkin sudah salah, sudah bengkok, sudah penuh dengan kejahatan, diperbaharui oleh Tuhan. Diberikan satu kualitas yang baru. Jadi dikembalikan kepada fungsi yang sesungguhnya. Makanya Tuhan berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada orang Israel untuk menjauhkan hati mereka dari hati yang keras, hati yang melawan Tuhan, hati yang tidak percaya kepada Tuhan, hati yang penuh kedagingan. Lalu kemudian Tuhan berikan hati yang taat, hati yang sesungguhnya, yang semestinya sebagai umat Tuhan. Jadi Tuhan ubah hati mereka dari yang negatif, Tuhan ubahkan. Dari hati yang penuh dosa, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh keegoisan, dari hati yang penuh dengan kejahatan, Tuhan sekarang ubah. Kasih hati yang positif, hati yang baru saudara. Yaitu adalah hati yang percaya pada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, dan hati yang ditransformasi dengan kualitas hati yang baru, diperbaharui oleh Tuhan. Dan itu yang dialami oleh orang Israel. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya Tuhan berkata kepada orang Israel, memberikan hati yang baru kepada mereka, dan tentunya kepada kita pun Tuhan juga akan berkata, aku memberikan hati yang baru kepada kamu. Karena memang hati yang baru ini yang kita perlukan saudara. Dan bukan hanya saja sebenarnya di tahun yang baru, tapi setiap hari kita memerlukan hati yang baru, yang terus diperbaharui melalui pekerjaan dan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati yang baru fokusnya itu adalah taat. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, diberikan hati yang baru supaya mereka taat, yaitu adalah supaya mereka memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa tujuan daripada Tuhan dalam hidup kita manusia adalah supaya kita memuliakan Dia. Dan kalau kita taat kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Maka kalau kita melihat saudara, kemuliaan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita manusia. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam hidup ini? Visi tertinggi Tuhan bagi kita. Visi yang diberikan oleh Tuhan, tujuan utama yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana memuliakan Dia, meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kepada mereka, aku memberikan hati yang baru kepadamu. Saudara, ada latar belakangnya. Di dalam ayat yang ke-22, 23, 24, begini firman Tuhan saudara. Sebab itu, khususnya Yehezkiel pasal 36 ayat 22. Sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel,
Tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa, kemana kamu pergi. Jadi orang Israel ini sudah dibuang, saudara-saudara. Dan mereka mempermalukan nama Tuhan. Karena mereka ada di dalam pembuangan. Maka ayat 23, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di antara bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah ketika aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Kenapa Tuhan tolong mereka, keluarkan mereka dari pembuangan? Satu alasan, saudara-saudara, karena namanya Tuhan. Tuhan membela kemuliaannya. Tuhan mengembalikan kemuliaannya supaya bangsa lain boleh melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan yang melampaui semua kemuliaan dewa-dewa dan semua kemuliaan siapapun, karena hanya Tuhan yang patut dimuliakan. Tidak ada lagi yang lain. Tuhan yang termulia, Tuhan yang paling kudus, Tuhan yang paling hebat, paling agung, paling berkuasa. Ketika orang Israel ditawan, saudara, sebenarnya ada permasalahan di sana. Ketika mereka ditawan, saudara, itu berarti bangsa-bangsa lainnya tidak mengenal Tuhan yang menawan umat Tuhan. Mereka berpikir, kalau orang Israel kita sudah kalahkan, berarti Allah mereka juga sudah kalah. Jadi bukan hanya saja orang Israelnya yang kalah, tetapi di dalam pengertian mereka, Allahnya juga ikut kalah. Maka saudara-saudara, kalau Allah Israel dianggap kalah, itu berarti menajiskan kemuliaan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Tetapi ketika orang Israel dibuang, saudara, itu sebenarnya karena dosa mereka. Tetapi Tuhan di dalam bagian ini mengembalikan orang Israel supaya mereka sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, dan orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, ini rencana Tuhan bagi orang Israel. Makanya Tuhan ambil mereka keluar dari pembuangan. Nah saudara, memang pembuangan itu adalah bagi orang Israel hal yang tidak mudah, hal yang sangat menyedihkan. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita lihat ya, sebenarnya saudara, orang Israel itu kan mereka dibuang, ditawan dari Israel, lalu ditawan ke bangsa-bangsa lain, misalnya ke Babel dan negara-negara lain. Itu kan negara-negara yang sebenarnya lebih maju, lebih kaya dari negara mereka sendiri, saudara. Maka sebenarnya ketika mereka dibuang ya saudara, di dalam pembuangan harusnya saudara ya, mereka jauh lebih senang. Misalnya saudara, kalau kita orang Indonesia ditawan misalnya ke Kanada, ditawan ke Amerika misalnya, ke Eropa misalnya, saudara, kita mungkin di negara kita berasa, aduh di negara ini susah sekali ya, ekonomi susah dan sebagainya. Tapi di negara lain, negara maju, itu kan kalau kita dibuang ke sana, kita jauh lebih happy. Bisa menikmati ekonomi yang lebih maju, kemajuan dan fasilitas yang lebih banyak. Tetapi saudara, ketika orang Israel memang ditawan, mereka kan harusnya senang dong. Karena mereka dibuang ke negara yang lebih maju. Tapi justru mereka menyebut itu sebagai pembuangan dan yang begitu menyedihkan. Kenapa itu menyedihkan buat mereka? Pembuangan menyedihkan karena di tempat di mana mereka dibuang, tidak ada bait suci. Tidak ada rumah Tuhan, dan itu yang membuat mereka sedih. Makanya mereka melihat ini pembuangan satu hal yang tidak menyenangkan. Maka mereka saudara di tempat pembuangan itu, justru mereka anggap ini satu hal yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Makanya Daniel ketika mengalami pembuangan bersama teman-temannya, saudara, di dalam doa Daniel, dia mengarahkan matanya ke Yerusalem. Karena dia ada di tempat pembuangan, karena dia tahu Tuhan, hadiratnya Tuhan, itu adalah lambangnya, simbolnya, hadiratnya Tuhan di tengah-tengah mereka di Yerusalem, kehadiran bait suci. Makanya saudara, pembuangan itu menjadi sesuatu hal yang menyedihkan sebenarnya. Tetapi saudara-saudara hari ini sebagai umat Tuhan atau umat manusia zaman ini, terkadang kita juga sebagai orang Kristen, terkadang yang paling penting buat kita itu adalah lebih mementingkan fasilitas, lebih mementingkan kemewahan, kenyamanan dan sebagainya. Tapi kita lupa hal yang paling terpenting, yaitu adalah Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan, mengikuti Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, orang Israel itu menjadi pelajaran penting buat kita saudara. Ketika mereka melihat mereka dibuang, justru mereka melihat mereka jauh dari Tuhan. Meskipun di tempat pembuangan begitu nyaman. Maka hari ini bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita lebih mementingkan fasilitas, lebih mementingkan kenyamanan, lebih mementingkan yang penting? Saya sudah punya tempat yang baru dengan segala kenyamanan, tapi mengabaikan hal-hal yang penting, yang paling rohani. Saudara, kita berharap di tahun yang baru ini, kita punya perspektif yang berbeda. Kita utamakan Tuhan.
Kita mencari hal-hal yang rohani, hal-hal yang paling utama. Nah saudara-saudara, orang yang mempunyai hati yang baru saudara, dia akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, mendahulukan Allah. Maka dia akan hidup memuliakan Tuhan, dan dia akan hidup di dalam tujuan Tuhan, visinya Allah, yaitu adalah hidup memuliakan Tuhan. Saudara, itu panggilan kita di tahun yang baru. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, maka mari kita memiliki hati yang baru seperti ini. Memprioritaskan Tuhan, taat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang juga agak mirip di dalam perjanjian baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya berharap ayat ini jadi ayat hafalan. Sambil kita baca, mari menghafalnya ya saudara. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang mari kita hafal, tutup ayat Alkitabnya, dan kita menyebut dengan lokasi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita hafal ayat ini di dalam pikiran, di dalam hati kita. Nah saudara, ayat ini adalah merupakan sebuah pernyataan, sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu hidup Rasul Paulus adalah hidup yang diubah, yang diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi manusia baru, dia menjadi ciptaan yang baru dengan kondisi hati yang baru, kualitas hati yang baru. Dan kita tahu bagaimana hidup Rasul Paulus yang telah melawan Tuhan, tapi kemudian hidupnya diubah oleh Tuhan. Dari yang tadinya membenci Tuhan, menganiaya orang Kristen, tapi sekarang dia menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat, sangat percaya Tuhan, hidupnya taat kepada Tuhan, hidupnya menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Nah saudara, dia betul-betul mengalami apa yang dia katakan dalam bagian ini. Dia menjadi ciptaan yang baru. Dan kata baru di dalam bagian ini saudara, itu artinya dalam bahasa Yunani, kainos. Kainos itu artinya baru dalam kualitas, inovasi. Baru dalam kualitas, segar dalam pengembangan atau peluang. Jadi ini sesuatu yang diperbaharui. Jadi saya mau katakan begini saudara. Orang yang mengalami transformasi hati, dia memiliki kualitas hati yang baru, dia akan mengalami dua hal ini. Pertama saudara, jadi orang yang punya hati yang baru, dia mengalami dua hal ini. Pertama, mengalami perubahan restrukturisasi hidup. Jadi pikirannya, hatinya, ambisinya, perilakunya, tindakannya itu mengalami restrukturisasi. Kalau saudara pernah merenovasi rumah, saudara ketika direnovasi, lantainya direnovasi, kamarnya direnovasi, interiornya direnovasi, kamar mandi direnovasi, tangga dan semua jadi rumahnya itu seperti jadi baru. Jadi itu restrukturisasi. Jadi diperbaiki, dijadikan bagus semuanya. Jadi itu seperti direnov total. Maka orang yang mengalami hati yang baru saudara, hidupnya itu direstrukturisasi. Pikirannya direstrukturisasi. Ambisinya, perilakunya direstrukturisasi. Direnovasi total. Sehingga saudara dia menjadi manusia yang baru saudara-saudara. Jadi itu yang kita perlukan sebenarnya kalau yang disebut sebagai hati yang baru. Dan semoga saudara kita berharap tahun yang baru ini kita mengalami restrukturisasi hati. Direnovasi hati kita. Yang tadinya kita hidup sebagai manusia lama, tapi sekarang kita hidup sebagai manusia yang baru. Yang tadinya mungkin hati kita begitu keras, tapi sekarang hati kita begitu taat kepada Tuhan. Yang kedua saudara, restrukturisasi hati. Yang kedua, pemutusan radikal. Jadi dia mencabut sampai ke akar-akarnya. Jadi hidup lamanya dicabut, diputuskan sampai ke dalam-dalamnya. Apa yang menjadi sumber utamanya. Sehingga hidup lama itu dibuang dan mengenakan hidup yang berbeda sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia hidupnya berubah saudara-saudara. Jadi mungkin seperti ini saudara. Kalau selama ini mungkin kita bergaul, kita hidup bersama-sama dengan mereka yang jadi penjudi. Tapi setelah hati kita direstrukturisasi, maka kita lakukan pemutusan radikal. Kita putuskan sampai ke akarnya. Kita tidak main judi lagi. Kita tidak membenci orang-orang atau teman-teman kita yang hidupnya memang berdosa main judi. Tetapi
perbuatan mereka kita benci. Jadi kita memilih untuk hidup yang berbeda. Kita masih mungkin bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, kita tidak benci orangnya, tapi perbuatannya kita benci. Itu artinya pemutusan radikal. Dan saudara, inilah yang kita perlukan. Di dalam hidup kita, untuk mempunyai hati yang baru, saudara perlu restrukturisasi hati, renovasi total hati kita, dan harus memutuskan secara radikal sampai ke akar-akarnya. Kalau demikian saudara, Tuhan akan berkati dan pakai kita di tahun yang baru ini. Makanya saudara, kalau kita melihat orang yang hatinya baru, dia akan meninggalkan hidup lama dan dia menjalani hidup yang baru. Hatinya yang keras menjadi lembut dan dia hidup di dalam ketaatan. Maka 3 ciri daripada orang yang hatinya baru. Pertama, dia sangat percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia sangat taat penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia akan menjadi kesaksian bagi sesama, seperti hidup Rasul Paulus. Saudara, sudahkah Anda memiliki hati yang baru? Sudahkah hidup Anda sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain? Saudara, kita bisa belajar. Saya berikan satu contoh. Di dalam Bilangan pasal 2, saudara, ayat yang pasal 14 ayat 22 sampai 24, saudara. Itu kisah orang Israel. Tuhan marah kepada mereka karena mereka begitu mencobai Tuhan di padang gurun. Nah, Tuhan bilang begini, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Maksudnya orang Israel yang sudah melewati padang gurun, mereka tidak bisa masuk ke dalam Kanaan. Tapi perhatikan ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan saudara, tetapi hambaku Kaleb, jiwa yang ada padanya itu lain. Di dalam TB2 ini saudara, dikatakan, hati Kaleb itu mempunyai hati yang berbeda. Jadi jiwa yang lain artinya itu adalah punya hati yang berbeda. Dan dia mengikuti Tuhan sepenuhnya. Jadi saudara, hati yang baru itu berarti punya hati yang berbeda. Punya jiwa yang lain. Dan kita tahu saudara, ketika Kaleb mempunyai hati yang berbeda, jiwa yang lain, karena hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hatinya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dia. Tuhan izinkan dia menikmati, memasuki tanah perjanjian. Tapi mereka yang mempunyai hati yang lama, hati yang tidak percaya Tuhan, saudara, mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Tapi Kaleb menikmati, karena apa? Hatinya baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita punya hati yang baru, kita diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita punya hati yang baru, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan perlihatkan kepada kita apa yang telah dijanjikannya. Punya hati yang baru, engkau akan mempermuliakan Tuhan. Karena hatimu berbeda, jiwamu berbeda, engkau punya jiwa yang lain. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita punya jiwa yang lain, yang berbeda dengan orang-orang yang serupa dunia. Kita tidak serupa dengan dunia. Saudara, milikilah hati yang berbeda ini. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Saudara, ayat ini mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini mengatakan saudara-saudara, bahwa Allah itu terus bekerja dalam segala sesuatu. Waktu kita sakit, Tuhan terus bekerja. Waktu kita bangkrut, Tuhan terus bekerja. Waktu kita menemui kesulitan, kesusahan dan apapun, kita yakin Tuhan turut bekerja. Luar biasa ya, ini penghiburan buat kita. Tetapi saudara, dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Tuhan mendatangkan kebaikan. Meskipun dalam kesulitan, Tuhan datangkan kebaikan. Tetapi untuk siapa saudara? Dikatakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ayat ini mau mengatakan saudara, bahwa orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Tuhan adalah hanya mereka yang betul-betul mempunyai hati yang mengasihi Tuhan.
Hanya mereka yang betul-betul mungkin meskipun dia di dalam kesulitan, meskipun mungkin di dalam penderitaan, meskipun dia tetap ada masih dalam sakit penyakit yang mungkin begitu berat, tetapi mulutnya tetap memuliakan Tuhan. Mulutnya tetap meninggikan Tuhan. Dia tidak memfitnah, dia tidak kecewa kepada Tuhan, bahkan dia tidak mempersalahkan orang lain. Hal-hal yang buruk tidak keluar dari mulutnya, tetapi dia akan terus jaga hatinya, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hidupnya tetap jadi kesaksian, jadi berkat buat orang lain. Dia tetap taat, dia tetap percaya kepada Tuhan. Maka saudara, orang yang punya hati seperti ini, yang menjaga hatinya mengasihi Tuhan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan itulah hati yang baru. Hati yang baru, dia menjaga hatinya mengasihi Tuhan. Di dalam kondisi senang, saya tetap mengasihi Tuhan. Dalam keadaan susah, saya tetap mengasihi Tuhan. Mulutku tidak akan kecewa pada Tuhan. Menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin mengecewakan Tuhan. Dia tetap hidup sebagai orang yang menyenangkan, memuliakan Tuhan. Maka saudara, itu sebabnya kita perlu jaga hati kita. Karena orang yang jaga hatinya dengan hati yang baru, hidupnya akan melihat kebaikan yang didatangkan Tuhan kepadanya. Terakhir saudara, Filipi 4 ayat 11-13. Ayat 13 sangat kita sukai, karena ayatnya berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi saudara, saya ajak saudara melihat ayat sebelumnya, khususnya ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Coba saudara perhatikan, khususnya ayat 12. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalimat ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan saya fokuskan saudara, kita lihat khususnya kata kekurangan. Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti di dalam kekurangan pun aku belajar cukupkan diri. Saudara, ini satu sikap hati yang baru saudara. Meskipun dia ada di dalam kekurangan, tetapi dia belajar untuk mencukupkan diri. Dia belajar untuk tetap merasa cukup, merasa bersyukur, merasa berterima kasih bahwa Tuhan itu begitu memberkatinya, bahwa tetap ada Tuhan meskipun dia di dalam kekurangan. Nah, saya mau tanya saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali ya saudara, mungkin kalau ada orang kekurangan, kita cepat-cepat menolong ya saudara ya. Oh, ini si A, si B, si C ini, halo, kita langsung kasih. Tapi saudara, pernah nggak kita menolong seseorang supaya dia belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan? Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Orang yang hatinya baru, dia belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Maka di dalam suasana tahun baru Imlek ini saudara, ayat ini begitu penting. Mari belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apapun situasi kita hari ini. Kita dalam keadaan kelimpahan, belajar mencukupkan diri. Bersyukur. Kita ada di dalam keadaan kekurangan, tetap bersyukur. Karena kita tahu Tuhan yang memuaskan hati kita. Maka kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Terus menjaga hati kita sebagai hati yang baru. Punya kualitas hati yang baru. Sehingga hidup kita menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Kalau kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, orang lain akan melihat kita orangnya berbeda. Jiwanya berbeda, hatinya berbeda. Karena kita sungguh mencintai Tuhan dan hanya bergantung percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang Kau singkapkan kepada kami. Kiranya firman Allah ini betul-betul mengubahkan hidup kami. Sehingga di tahun yang baru ini kami berjalan di jalan yang benar. Di jalan yang memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi sebuah kesaksian bagi sesama kami dan pakai kami Tuhan. Sehingga tidak hanya saja kami mementingkan berkat Tuhan, tetapi kami lebih mementingkan Tuhan sendiri sang sumber segala berkat. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih buat firman-Nya yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan boleh jadi rema dalam kehidupan kita, agar kita di tahun yang baru ini kita boleh menjadikan Tuhan sebagai prioritas kehidupan kita, dan kita boleh terus memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita tadi berkati melalui firman Tuhan, dan kasih setia Tuhan senantiasa terus boleh menyertai kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. haleluya. Kasih dan berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita seperti sungai yang mengalir. Itulah kasih dan berkat Tuhan bagi kita. Katakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang berkenan memberkati dan memakai setiap persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan kiranya Kau boleh memberkati kami seluruh jemaat GKK dan setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menolong kami di tahun yang baru ini. Pakai kami untuk menjadi kesaksian bagi sesama kami. Terlebih di dalam momen-momen Imlek ini, kami juga boleh menjadi berkat untuk menyatakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan kepada anggota keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya juga keberadaan kami boleh menyatakan satu kesaksian yang menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami doakan bagi mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah melalui kami, mereka pun juga boleh melihat anugerah Allah yang tersedia bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber segala berkat, kami berdoa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami akan sampaikan untuk warta yang pertama, bahwa hari Minggu tanggal 22 kita akan ibadah gabungan perayaan Imlek di gereja jam 9 pagi. KU1 dan KU2 digabung. Kami mengundang saudara-saudara
ajak anggota keluarga, sahabat, teman untuk boleh ibadah bersama-sama. Sekolah minggu juga jam 9 pagi. Ya, anak-anak youth juga jam 9 pagi. Jadi mari bersama anggota keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Kami nantikan saudara hari Minggu, kita akan bertemu di dalam perayaan Imlek di gereja, di mana firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Edi Vances, dan juga ada perayaan ulang tahun Pendeta C.J. Andreas yang ke-88. Kami undang saudara-saudara, kita menikmati undangan Tuhan melalui ibadah gabungan perayaan Imlek minggu ini. Kami, seluruh hamba Tuhan, majelis, menyampaikan selamat tahun baru Imlek untuk setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memakai kita sebagai alat dan saksinya di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.